Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mistarani dari Prodi Perbankan Syariah akan membahas sekilas mengenai Perang Siffin, sebuah perperangan antar saudara pada saat itu yang disebut dengan Perang Siffin antara Ali dan kelompok Muawiyah. Sebelum terjadinya Perang Siffin, terjadilah Perang Jamal yang terjadi pada saat bulan Desember 656 Masehi, yaitu pertempuran antara pasukan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Thalahah, dan Zubair. Perang Jamal terjadi di Basra, Irak. Permusuhan antara Ali dan Aisyah diperkirakan sudah terjadi semenjak masa Nabi Muhammad masih hidup. Peristiwa beredarnya rumor bahwa Aisyah telah berzina dengan pria lain. Hukuman bagi perempuan yang bersuami bila berzina dalam Islam adalah dirajam hingga mati. Nabi Muhammad yang curiga dan tidak kunjung mendapatkan wahyu dari Allah selama sebulan lebih mengenai benar atau tidaknya rumor itu pun meminta pendapat para sahabat-sahabatnya, yang salah satunya adalah Ali. Di saat sahabat lainnya menjawab dengan prasangka baik, Ali berkata, "Allah tidak membatasi Anda, masih banyak perempuan lain." Setelah bertanya ke sana kemari, Muhammad mengunjungi Aisyah di rumah orang tuanya, dan ia pun berkata kepada Aisyah bahwa bila dia melakukan hal tersebut maka segeralah mengaku dan bertobatlah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Aisyah pun menjawab bahwa apapun yang ia katakan tidak akan dapat merubah apa yang diyakini Muhammad, sehingga apa yang dapat ia lakukan hanyalah bersabar sebagaimana ayahnya Nabi Yusuf dulu, dan meminta pertolongan kepada Allah. Segera pada saat itu juga Nabi Muhammad pun mendapatkan ayat-ayat dari Allah yang menyatakan ketidakbersalahan Aisyah. Singkat cerita, itulah salah satu pemicu kebencian Aisyah terhadap Ali. Setelah Aisyah mendengar kabar bahwa gelar khalifah keempat jatuh ke tangan Ali, Aisyah pun mengumpulkan orang-orang untuk memberontak dengan dalih demi membalas kematian. Sehingga terjadilah sebuah perperangan antara kelompok Ali dan Aisyah yang terjadi pada tanggal 8 Desember 656 Masehi. Hasil dari perperangan tersebut dimenangkan oleh Ali. Pertempuran Siffin terjadi pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah antara Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin dan seorang imam Syiah melawan Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan gubernur dari Suriah dan sepupu dari khalifah ketiga Utsman bin Affan. Pertempuran ini dinamakan atas lokasinya, yakni Siffin yang berada di tepi sungai Efrat. Pertempuran berhenti setelah orang-orang Suriah yang dihadapkan pada peluang kekalahan yang sangat besar meminta arbitres. Proses arbitres berakhir secara tidak meyakinkan pada tahun 658 Masehi. Pertempuran ini dianggap sebagai bagian dari perang saudara Islam yang pertama. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib pun diangkat sebagai penerusnya. Akan tetapi, penerimaan dari seluruh umat muslim sungguhlah sulit untuk didapat. Ali bin Abi Thalib sudah mendamba-dambakan gelar khalifah semenjak awal kematian Nabi Muhammad. Namun dirinya merasa agak kurang senang sebab sebagian dari yang mengangkatnya adalah orang-orang yang membunuh Utsman. Muawiyah, gubernur dari Suriah yang merupakan kerabat dari khalifah yang terbunuh. Ia sangat menginginkan pembunuh dari sang khalifah diadili di muka hukum. Seperti yang diterangkan oleh tabi'in terkenal Abu Muslim al-Khawlani,
Dia datang bersama teman-temannya menanyai Muawiyah dan berkata mereka kepadanya, "Kamu menentang Ali dalam masalah khilafah atau kamu seperti dia?" Muawiyah menjawab, "Tidak, aku tahu benar bahwa dia lebih baik dariku. Tetapi kalian kan tahu, Utsman terbunuh dengan keji, sedang saya anak pamannya, dan juga keluarganya yang menuntut kisos kepada orang yang terlibat dalam pembunuhan itu. Maka kalian temuilah Ali dan katakan agar segera menyerahi para pembunuh Utsman." Maka mereka datang menemui Ali dan menyampaikan hal itu kepadanya. Dan Ali menjawab, "Ia harus masuk baiat dan kemudian mereka tuntut hal ini kepadaku." Muawiyah berpendapat Ali bin Abi Thalib tidak berniat untuk melakukan hal ini, hingga Muawiyah memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib dan membuat Ali bin Abi Thalib berniat memadamkan pemberontakan Muawiyah. Walau demikian, yang benar menurut ulama adalah Ali hendak melihat kasus ini dari perspektif maslahah dan mafsadah, sehingga ia berpendapat perlu menahan dulu kasus ini agar supaya umat Islam bersatu dahulu baru melakukan kisos. Apalagi pembunuhannya hanya 2-3 orang saja dan salah satunya seorang budak yang diketahui dari Mesir. Diketahui di belakang pembunuh-pembunuh yang sedikit itu, jika sampai kisos ditegakkan pada hari itu juga, maka kabilah-kabilah pembela pembunuh itu akan segera melakukan kehancuran yang lebih besar. Al-Juwani, Imam Al-Haramain, berpendapat bahwa Muawiyah memang memerangi Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak mengingkari kepemimpinannya dan tidak bermaksud merebutnya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi dia hanya menuntut agar terlaksananya kisos bagi para pembunuh Utsman, dengan asumsi dia benar tetapi dia salah dalam hal ini. Singkat cerita, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib merespon ancaman Muawiyah dengan berangkat dari Kufah bertujuan untuk menduduki Syam. Ia mempersiapkan pasukan di Nukhailah dan menunjuk Abu Mas'ud Uqbah bin Amru sebagai amir sementara di Kufah. Sebelum berangkat, beberapa orang menganjurkan agar khalifah tetap tinggal di Kufah dan cukup mengirimi pasukan ke sana. Namun, beberapa orang lainnya menganjurkan supaya turut keluar bersama pasukan. Ketika berita keberangkatan pasukan Ali sampai kepada Muawiyah, ia segera bermusyawarah dengan Amr bin As yang juga menganjurkan Muawiyah untuk keluar bersama pasukannya. Amr lalu berpidato di hadapan penduduk Syam bahwa sesungguhnya penduduk Kufah dan Basrah telah musnah pada perang Jamal. Tidak tersisa bersama Ali kecuali segelintir orang saja, termasuk sekelompok orang yang membunuh Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Allah, jangan sia-siakan hak kalian, jangan biarkan darah Utsman tertumpah sia-sia. Kemudian ia menulis pesan kepada seluruh pasukan Syam. Dalam waktu singkat mereka sudah berkumpul dan mengangkat panji-panji bagi amir masing-masing. Pasukan Syam telah bersiap-siap berangkat. Mereka bergerak menuju Eufrat dari arah Siffin. Sementara di pihak lain Ali bersama pasukannya bergerak dari Nukhailah menuju tanah Syam. Kedua kubu saling berhadapan pada Juli 657 di tempat bernama Siffin di hulu sungai Eufrat. Sesampainya di Siffin, kedua pasukan sempat saling berebut sumber air hingga menimbulkan konfrontasi kecil. Kemudian kedua pihak sepakat berdamai dalam urusan air ini hingga mereka saling berdesak-desakan di sumber air itu. Mereka tidak saling berbicara dan mengganggu. Pada saat itu Ali berdiam selama 2 hari tanpa mengirim sepucuk surat pun kepada Muawiyah, dan begitu pun sebaliknya. Kemudian Ali mengirim seorang utusan kepada Muawiyah, namun kesepakatan belum juga tercapai. Muawiyah tetap bersikeras untuk menuntut darah pembunuhan Utsman. Setelah terjadi kebuntuan dalam negosiasi, maka pertempuran antara keduanya pun tidak dapat dihindarkan.
Pada awalnya, Ali mengajak Muawiyah untuk bertempur 1 lawan 1 agar konflik di antara mereka segera usai. Sehingga siapa yang hidup ia adalah yang menang dan menjadi khalifah. Namun, Muawiyah menolak ajakan itu, hanya Amr yang mau. Ketika Ali dan Amr berhadap-hadapan dan menyentak lembing serta pedang masing-masing, hampir saja Amr tewas oleh pedang Ali. Pedang Ali telah mengenai pinggangnya, hampir menembus perutnya, mengenai tali celananya yang putus, hingga auratnya terlihat. Ali tidak mau melanjutkan pertempuran itu dan berbalik menuju tempat lain dan membiarkan Amr menutup auratnya. Setelah itu pertempuran besar barulah dimulai. Pada awalnya Muawiyah mendominasi pertempuran. Namun pada akhirnya pasukan Muawiyah dipaksa mundur karena mendapat serangan keras dari pasukan Ali. Bahkan beberapa orang sudah serdadu Ali setelah sampai di depan kemah Muawiyah. Dalam pertempuran terakhir pada 28 Juli 657 Masehi, pasukan Ali di bawah pimpinan Malik al-Ashtar hampir menang ketika Amr bin al-As dengan licik melancarkan siasatnya. Ia memerintahkan pasukan Muawiyah untuk melekatkan salinan Al-Quran di ujung tombak dan mengangkatnya, sebuah tanda yang diartikan pasukan Ali sebagai seruan untuk mengakhiri perang dan mengikuti keputusan Al-Quran. Ketika tombak-tombak pasukan Muawiyah diangkat, tentara Ali tidak menyerang lagi. Padahal mereka hampir menang. Ali sendiri menganggap itu hanya tipu daya musuh saja. Ia berseru, "Wahai hamba Allah, teruskan merebut hakmu, teruskan memerangi musuhmu, Muawiyah." Amr bin As ibnu bin Mutih, Habib bin Muslimah ibnu Abi Sarah, dan Dihak ibnu Qais. Mereka itu bukanlah ahli agama, bukanlah ahli Al-Quran. Aku lebih mengetahui keadaan mereka. Aku berteman dengan mereka sejak kecil sampai dewasa. Pada waktu kecil mereka hanyalah anak-anak nakal, dan pada waktu besarnya mereka laki-laki yang jahat semata. Mereka mengangkat Al-Quran hanyalah rencana mereka. Mereka mengangkat Al-Quran tidak lain hanyalah tipuan. Percayalah apa yang aku katakan. Orang banyak itu menjawab, "Tidak sampai hati kami meneruskan perperangan kalau kami telah diseru kepada kitab Allah." Pada awalnya Ali hendak meneruskan perperangan, namun suara pengikutnya pecah. Sebagian dari mereka sudah tidak mau berperang lagi, hingga Ali terpaksa menghentikan perang dengan hati yang amat kesal. Perang pun akhirnya berakhir dan konflik antar keduanya dilanjutkan ke jalur perundingan. Setelah perperangan berhenti, Ali mengutus Asyiat ibnu Qais untuk menemui Muawiyah dan menanyakan tentang tujuan mengangkat Al-Quran di atas kepala tombak. Muawiyah menjawab bahwa maksudnya adalah agar perkara ini dihukumkan saja menurut hukum kitabullah. Apa yang diputuskan oleh kedua orang yang diutus itu, maka kelak akan diterima. Asyiat tidak melawan usulan Muawiyah dan kembali untuk menyampaikan kepada Ali. Sebelum Ali menyatakan pikirannya yang tergesa-gesa, banyak orang telah menjawab setuju. Orang Syam yang mendengar itu lalu berkata bahwa utusan mereka adalah Amr bin As. Lalu pengikut Ali berkata, "Kami memilih Abu Musa al-Asy'ari." Pada awalnya Ali tidak setuju Abu Musa yang mewakilinya. Namun lagi dan lagi penolakan Ali justru ditekan oleh mayoritas pengikutnya yang berkehendak untuk mengutus Abu Musa. Sekali lagi Ali terpaksa menurut. Pada waktu itu terlihat bahwa pengaruh Ali mulai hilang terhadap pengikutnya. Di sisi lain pengaruh Muawiyah semakin menguat pada pasukannya. Kedua juru runding memegang dokumen kesepakatan tertulis yang memberikan otoritas penuh untuk mengambil keputusan. Keduanya memutuskan untuk menunda perundingan hingga bulan Ramadan. Ali dan Muawiyah menyetujui tempat perundingan yaitu di Daumatul Jandal Adruh. Singkat cerita, perundingan tersebut berakhir dengan kesepakatan untuk melengsarkan kedua pimpinan mereka sehingga melapangkan jalan bagi calon yang baru. Singkat cerita, setelah Ali bin Abi Thalib menerima tawaran Abritres
maka turunlah simpati sejumlah besar pendukungnya. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya sebuah sekte baru yang bernama kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah pendukung Ali bin Abi Thalib yang keluar dari kaumnya karena tidak setuju dengan perundingan tersebut. Kelompok ini pada perkembangannya akan memusuhi Ali dan akhirnya menyebabkan khalifah terbunuh dalam perjalanannya ke Masjid Kufah pada 24 Januari 661 Masehi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.